Dan bahkan korban yang ke-100 adalah si rahib ini, adalah korban yang ke-100. Ketika dia mendengar, setelah dia mendengar orang ini, maka si rahib ini dibunuh, wahai saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah, seorang laki-laki yang tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa laki-laki ini membunuh 100 orang. Akan tetapi dosa yang dia lakukan, maksiat yang dia lakukan tidak sepenuhnya mencerabut seluruh benih dan cikal bakal kebaikan dalam dirinya. Masih tersisa dalam hatinya, dalam jiwanya secerca cahaya, setitik rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bertanya-tanya dalam dirinya, dalam jiwanya, apakah hubungannya dengan Allah, apakah hubungannya dengan Tuhannya telah terputus, sehingga tidak mungkin dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ini luar biasa kisah ini. Kita mengambil hikmahnya dari kisah ini. Ataukah di sana masih terdapat harapan di mana dia dari Tuhannya ketika kembali, apakah masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu laki-laki ini mendatangi satu rahib. Rahib itu menyimak persoalannya, sehingga ketika menyimak persoalannya masalah si laki-laki ini, si rahib ini merasa bahwa dosa orang ini sangat besar. Dia mengira rahmat Allah sudah tidak cukup untuk menaunginya. Dan orang yang seperti laki-laki ini, kata si rahib, rahmat Allah tidak cukup untuk meliputinya. Ini sungguh luar biasa. Kata si rahib, saking besarnya dosa laki-laki ini. Sebenarnya ini adalah suatu anggapan yang bodoh. Seandainya jika dugaan rahib ini benar, maka pelaku kejahatan akan semakin bertambah banyak. Seorang penjahat, jika dia telah putus dari rahmat Allah, terputus harapan dari rahmat Allah, dan dia mengetahui bahwa jalan kembali kepadanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala telah tertutup, maka hal ini, wahai saudaraku, akan semakin mendorongnya untuk lebih mendalam, untuk lebih menyelami kejahatan, untuk lebih bersemangat untuk melakukan kejahatan dan kerusakan. Hal ini dibuktikan oleh laki-laki ini. Manakala dia mendengar bahwa pintu taubat, mendengar dari si rahib bahwa pintu taubat telah tertutup, dan bahwa rahmat Allah sudah tidak menaunginya lagi, tidak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dia pun bertambah nekat. Dan bahkan korban yang ke-100 adalah si rahib ini, adalah korban yang ke-100. Ketika dia mendengar, setelah dia mendengar orang ini, maka si rahib ini dibunuh, wahai saudaraku. Lalu laki-laki ini ditunjukkan, yaitu kepada seorang yang alim tentang Allah. Dia memang benar-benar alim. Oleh karena itu, si alim berkata kepada laki-laki ini, berkata dengan penuh keheranan kepada laki-laki tersebut. Dia berkata, siapa yang menghalangimu dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya, kata si alim, rahmat Allah itu luas, bahkan meliputi orang ini dan siapa saja yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar dan sebanyak apapun dosa-dosa yang dilakukan, kata si alim, ya tetap ada harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Si alim ini luar biasa. Dia bukan hanya sekedar alim, bahkan lebih dari itu. Dia adalah seorang pendidik. Oleh karenanya, dia tidak sekedar menjawab bahwa pintu taubat masih terbuka lebar. Bahkan lebih dari itu, dia menunjukkan jalan yang harus dilaluinya. Hai saudaraku, simaklah kisah ini dengan baik. Orang yang tenggelam dalam dosa-dosa, orang yang tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan harus merubah jalan hidupnya. Dia harus meninggalkan orang-orang yang sesat yang bergaul dengannya. Dia harus meninggalkan orang yang sesat dan hidup bersama mereka, maka itu harus dijauhi. Dia harus meninggalkan apa yang ada pada dirinya selama ini. Oh saudaraku, maka kata si alim, dia harus pindah ke lingkungan yang baik dan mendukungnya kepada kebaikan, juga menjauhi kemungkaran, kata si alim. Si alim memerintahkan pada laki-laki ini, yaitu kepada laki-laki yang ingin bertaubat ini, yang ahli maksiat, yang ingin kembali kepada Allah, untuk meninggalkan desanya. Kata si alim, karena desa yang ditinggalkan, yang ditempati adalah desa yang buruk. Lalu berhijrah ke tempat lain. Maka si laki-laki ini ketika disuruh berhijrah ke tempat yang lain yang telah ditentukan oleh si alim, maka laki-laki ini hijrah, yaitu kepada tempat yang ditunjukkan oleh si alim, yang mana
Di dalamnya adalah tempat untuk beribadah kepada Allah, bergaul bersama mereka dalam beribadah kepada Allah, yaitu bersama-sama dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, ini sungguh luar biasa. Maka ketika mendengar, maka laki-laki ini tidak menyia-nyiakan waktunya. Dia pergi ke desa yang ditunjukkan oleh si alim untuk demi mencari lembaran hidup yang baru. Wahai saudaraku, untuk demi mencari kehidupan yang bersih, kehidupan yang baik, kehidupan yang lurus, agar bisa mencuci jiwa yang kotor, yang penuh dengan dosa, agar bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si alim ini, ketika laki-laki ini tiba di pertengahan jalan, maka ajalnya datang, kematiannya datang. Wahai saudara, kematian menjemputnya karena saking kuatnya keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginannya bertaubat kepada Allah. Maka ketika sakaratul maut, ketika nazak yang terakhir, dia memiringkan dadanya ke arah desa yang baik, ke arah desa yang ditujunya, desa yang di dalamnya penuh dengan kebaikan. Maka dia mati dalam keadaan ingin kembali kepada Allah Subhanahu